Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 2 mengenai hakikat mewujudkan ketauhidan melalui suyakbul iman. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari nanti yang pertama konsep iman, kedua definisi dan dalil nakli suyakbul iman, ketiga cabang iman, keempat tanda orang beriman, kelima problematika keimanan, keenam hikmah dan manfaat beriman. Adakah yang sudah tahu apa hubungan iman dan suyakbul iman? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian iman. Iman secara bahasa berarti kepercayaan, sedang secara istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang dalam hal ini, semuanya harus dilakukan dalam bersamaan, karena ketika salah satunya hanya dilakukan, maka akan tidak sempurna iman tersebut. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara, yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki bagi setiap seorang muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu rukun iman tersebut, maka akan menggugurkan keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib, dan tidak ditawar sedikit pun. Sedangkan suyabul iman adalah cabang-cabang iman yang mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Nah, dalil nakli tentang suyabul iman dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Selain itu, ada juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Sedang rasa malu merupakan bagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, cabang-cabang iman dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah cabang iman yang berkaitan dengan hati, di mana kurang lebih ada 30 cara. Salah satu contohnya yaitu dengan ikhlas, sabar, dan tawakal. Sedang cabang yang kedua yaitu cabang yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap umat muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini ada 7 cabang yang bisa dilakukan. Salah satunya diantaranya adalah membaca Al-Quran dan berzikir. Cabang yang ketiga yaitu cabang yang berkaitan dengan anggota badan atau tubuh. Iman adalah sesuatu yang abstrak, yang sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucap dengan pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan beriman, karena bisa saja orang yang munafik berkata iman tetapi tidak diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, iman juga tidak hanya sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri, sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang itu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriahnya dipertontonkan rajin beribadah dan senantiasa berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan yang kontradiktif dalam batin mereka. Dalam hal ini, iman yang berkaitan dengan anggota tubuh bisa dilakukan dengan 40 cabang. Salah satu di antaranya yaitu dengan mengimani rukun iman dan rukun Islam, seperti sholat, zakat, dan puasa. Ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman di antaranya yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati rukun iman. Yang kedua, melaksanakan perintah dan senantiasa menjauhi larangannya. Yang ketiga, mengutamakan kebaikan dalam kehidupan. Selanjutnya, ada problematika keimanan. Salah satu problematika keimanan yang pertama adalah godaan hawa nafsu. Nafsu duniawi seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjaga keimanan. Godaan ini bisa berupa keinginan untuk memenuhi keinginan duniawi, seperti kesenangan materi, jabatan, atau popularitas yang dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai agama. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, ataupun media sosial dapat memberikan pengaruh besar terhadap keimanan seseorang. Jika lingkungan tersebut dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama, maka seseorang akan lebih mudah terpengaruh dan imannya akan bisa luntur. Yang ketiga ada kesalahpahaman ajaran agama.
Kurangnya pemahaman yang benar tentang ajaran agama juga dapat menjadi problematika. Kesalahpahaman ini bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran agama, atau bahkan meninggalkan agama karena ketidakpuasan terhadap pemahaman yang salah. Penerapan karakter dalam mengimani Suriabul Iman diantaranya yang pertama, menerapkan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaksanakan ibadah dengan penuh istiqomah dan penuh kesungguhan. Yang ketiga, membantu sesama sebagai bentuk kepedulian sosial. Dan masih banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan sebagai bentuk mengimani Suriabul Iman. Selanjutnya, ada hikmah atau manfaat dalam mengimani Suriabul Iman. Di antaranya dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Dan yang ketiga, membantu membangun akhlak yang baik dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa iman adalah keyakinan yang melibatkan hati, lisan, dan perbuatan. Cabang-cabang iman atau kita sebut sebagai Suriabul Iman mencakup aspek hati, lisan, dan anggota tubuh. Dengan mengamalkan Suriabul Iman, seseorang dapat meningkatkan kualitas keimanannya dan mendapatkan ketenangan hidup. Baik, inilah tadi materi tentang Suriabul Iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.